Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Indasari. Di sini saya mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya sedang memasuki perkuliahan saya yang ke semester 6. Di sini saya akan membuat video simulasi tentang nilai agama dan moral. Yang di sini saya akan membuat cerita, yaitu tentang kata atau Froggy yang sombong dan angkuh. Dan di sini saya akan bercerita dengan menggunakan media buku cerita, dan di sini ada gambar atau saya buat kata dari kardus bekas. Selamat menyaksikan. Anak-anak ibu yang hebat, pada hari ini kita akan bercerita. Ngapain sayang? Anaknya mau gak dengar cerita ibu guru? Oke. Sebelum kita bercerita, kita harus mempunyai kesepakatan kelas. Kalau ibu guru bercerita di depan, anaknya tangannya dilipat dan anaknya mendengarkan, ya. Nanti setelah ibu guru bercerita, baru kita berdiskusi dan tanya jawab. Oke? Oke. Pada hari ini Bu Guru mau cerita si Froggy atau kata yang sombong dan angkuh. Froggy itu namanya kata. Nah, Froggy itu namanya kata. Kata ini dia orangnya sombong dan angkuh. Boleh nggak kita jadi orang sombong dan angkuh, nak? Boleh. Kita harus jadi anak yang pintar, anak yang berakhlak yang baik. Mau nggak dengar cerita ibu? Sekarang kita mau bercerita. Dengarkan ibu bercerita ya sayang. Di suatu kolam yang besar, tinggallah seekor kata yang besar. Apa sayang? Kata yang besar. Kata ini tinggal sama keluarganya. Seperti anak-anaknya, tinggal di rumah sama keluarganya. Kata ini mempunyai sifat yang sombong. Dia nak, kata ini kata yang besar. Katanya besar dan dia mempunyai kepintaran. Apa sayang? Saking pintarnya si kata ini menjadikan dirinya sombong dan angkuh. Boleh nggak jadi anak yang sombong? Boleh. Pada waktu itu kakeknya selalu menasehati si Froggy. Tadi Froggy tinggal sama siapa ya? Tinggal sama keluarganya. Pasti ada ayahnya, ibunya, sama kakeknya. Kakeknya itu selalu menasehati si Froggy atau menasehati si kata. Froggy, jadi orang tidak boleh sombong, nak. Ya? Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Walaupun kita anak yang pintar, anak yang cerdas, kita tidak boleh menyombongkan kecerdasan kita, tidak boleh menyombongkan diri kita. Jadi orang harus rendah hati. Oke? Kakeknya selalu menasehati si Froggy supaya Froggy tidak jadi kata yang sombong. Tapi si Froggy tidak mendengarkan kata kakeknya. Setelah itu, Froggy berjalan-jalan ke padang
dia jalan-jalan ke padang rumput. Ternyata setelah dia jalan ke padang rumput, dia bertemu dengan siapa, teman-teman? Dia bertemu dengan sapi. Ada berapa sapinya di situ, teman-teman? Lalu si Froggy ini mau mendekati si sapi. Rupanya waktu dia mau mendekati si sapi, dia secara nggak sengaja hampir mau termakan si sapi karena dia deket-deket. Ya kan? Siapa yang tahu ya sapi itu makanannya apa? Makanannya apa, Bang Ija? Rumput. Rupanya karena dia mau hampir termakan sama si sapi, dianya menghindar. Dianya lompat. Gimana nak lompatnya kodok nak? Iya, rupanya dianya terus menghindar dari sapi. Terus si Froggy pulang. Dia memanggil kakeknya. Kakek, kakek. Lalu kakeknya menjawab, iya Froggy, ada apa? Kek, aku tadi hampir mau dimakan sama sapi. Lalu kakeknya tertawa. Tidak mungkin sapi itu makan si Froggy. Karena apa? Karena apa? Sapi itu makanannya si Froggy marah. Kakek nggak mau dengar kata-kataku. Aku tadi udah mau dimakan padahal sama si sapi. Rupanya si Froggy-nya agak marah sama kakeknya. Lalu si Froggy-nya menjumpai teman-temannya. Hai teman-teman, sinilah. Aku tadi mau dimakan loh sama si sapi. Lalu teman-temannya juga tertawa. Tidak mungkin. Froggy, mana mungkin kamu mau dimakan sama sapi? Karena sapi itu kan makanannya rumput. Lalu si Froggy marah sama kakeknya, sama teman-temannya. Kenapa dia marah, nak? Kenapa dia marah? Iya, pintar kan dia. Karena teman-temannya dan kakeknya tidak mau dengarkan apa kata si Froggy. Tapi nggak mungkin juga teman-temannya mau dengarkan kata Froggy. Ya kan, nak? Karena nggak mungkin si sapi mau makan si Froggy. Karena sapi itu bukan makanannya Froggy. Karena sapi itu makanannya rumput. Lalu saking marahnya si Froggy karena nggak ada yang mau dengar, si Froggy-nya marah. Terus dia membesarkan perutnya. Ya kan, nak? Saking dia marah, dia besarkan badannya menjadi yang besar sekali. Lalu si Froggy-nya udah membesarkan badannya, dibesarkanlah perutnya itu tadi. Saking udah besarnya, kakeknya lari-lari. Froggy, tidak boleh seperti itu. Nanti perutmu bisa pecah. Karena kita besarkan perut kita, ya kan, nak? Kita besarkan perut kita nggak boleh. Nanti perutnya bisa jadi pecah. Terus si Froggy, karena kakeknya udah bilangin seperti itu, rupanya, nak, saking dia membesarkan perutnya, jadi dianya sakit. Gara-gara apa dia sakit? Iya, gara-gara dia membesarkan perutnya. Pintar Kak Yura. Gara-gara dia membesarkan perutnya, jadi perutnya jadi bisa apa? Sakit, ya kan? Dan kalau dibesarkan perutnya bisa juga meledak, ya kan, nak? Karena perutnya tidak tahan dengan yang dibesarkan tadi. Jadi setelah itu si Froggy menyesal, nak, karena perbuatannya. Ngapain? Menyesal karena perbuatannya si Froggy. Ngapain tadi dia ya? Iya, membesarkan perutnya. Karena dia membesarkan perutnya, jadi perutnya ngapain? Sakit, ya kan? Froggy-nya menyesal. Kakek, aku menyesal karena perbuatanku. Karena
terlalu sombong, karena aku terlalu angkuh mau melawan si sapi. Karena dia merasa dia itu bisa melawan sapi, padahal dia tidak bisa. Karena sapi badannya lebih besar daripada si kakak. Walaupun perutnya dibesarkan, dia tetap kecil, ya karena lebih besar si sapi. Oke, jadi ending cerita atau pesan moral yang bisa disampaikan dari cerita yang tadi, cerita si Froggy, kita jadi anak tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Karena apa? Karena kesombongan kita, keangkuhan kita dapat mencelakakan diri kita sendiri. Teman-teman kita tidak mau dengan kita, ya kan ya? Teman-teman kita akan menjauhi kita karena kita mempunyai sifat yang sombong. Begitu juga dengan anak-anak TK Ibu. Jadilah anak yang baik, berakhlak mulia. Tidak boleh jadi anak yang sombong seperti Froggy. Oke sayang? Jadi anak apa tadi Ibu bilang? Anak baik, anak yang tidak sombong, anak yang tidak angkuh. Kalau ibu gurunya sedang membutuhkan pertolongan, berarti anaknya ngapain? Membantu, ya kan? Menolong ibu guru. Kalau kita berbuat salah, berarti kita harus apa? Minta maaf. Kalau kita dikasih sesuatu, kita bilang apa? Terima kasih. Iya, terima kasih. Itu contoh perbuatan yang baik. Terima kasih. Demikianlah cerita atau video simulasi yang saya buat. Semoga dari cerita yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk anak-anak didik saya terutama, dan semoga kedepannya anak-anak TKL Japan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang tidak sombong dan tidak angkuh. Terima kasih.